Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa nusallimu ala rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan juga syukur selamanya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sampai juga kepada para sahabatnya Nabi, para keluarganya Nabi, para atba'ut tabi'in, syuhada dan juga solihin. Dan semoga sampailah kepada kita sebagai umatnya yang selalu berusaha mengikuti jejak langkah dan syariatnya di dunia ila yaumil jaza, kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah semua hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita telah memasuki di hari kedua bulan Ramadan. Mudah-mudahan atau semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap urusan kita. Allah makbul, Allah terima, Allah qabul puasa kita. Allah terima seluruh amal ibadah di puasa kali ini, dan Allah ampuni seluruh dosa kita di kali ini. Dan semoga Allah menjadikan kekuatan jiwa dan raga kepada kita semua dalam mengarungi ibadah saum di tahun ini. Hadirin jemaah ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Kewajiban seorang muslim, kewajiban seorang mukmin tatkala menerima hukum dari Allah, tatkala menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa wajib, ataukah itu hukum haram, ataukah itu hukum makruh, ataukah itu hukum sunnah dan hukum mubah dan hukum-hukum yang lainnya yang terdiri dari rukun hukum syara yang 5. Apa kewajiban seorang mukmin? Apa kewajiban seorang muslim? Apa kewajiban mukmin dan muslim yang menjalankan puasa? Insya Allah yang mukmin, yang muslim, yang menjalankan ibadah puasa setidaknya harus ada memiliki 5 kriteria dalam diri, dalam jiwa dan juga raga. Yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berpuasa adalah sabar hatinya, sabar jiwanya, sabar raganya, sabar matanya, sabar telinganya, sabar mulutnya, sabar hidungnya, kaki dan juga tangannya. Harus semua yang ada dalam organ tubuh kita sabar menerima dan menjalankan ibadah puasa ini. Sabar bukan hanya seala kadar sabar secara biasa, tetapi sabar secara sempurna. Inilah dalam keadaan puasa kita latihannya. Inilah pembelajaran kita lewat puasa ini. Dari sabar inilah, dari puasa inilah bisa menghasilkan sabar yang sangat luar biasa dalam diri kita ketika hatinya, jiwanya, raganya, setiap organ tubuhnya, setiap panca inderanya bersabar menerima hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan rasa sabar ini dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa dan juga raga kita, dalam organ tubuh kita, dalam setiap panca indera yang ada dalam tubuh kita. Bersabar ketika menerima hukum dari Allah, entah itu hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum haram, hukum mubah dan hukum-hukum yang lainnya. Sabarlah kita menerimanya. Insya Allah sabar itulah cerminan dari kesempurnaan setiap iman, dari setiap jiwa. Yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berpuasa adalah tawakal 'ala Allah. Fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Gantungkanlah semua urusan terhadap Allah, mengadulah terhadap Allah. Jangan pernah mengadu selain daripada kepada Allah. Mengadulah kepada Allah, gantungkan semua urusan terhadap Allah. Orang yang bertawakal,
orang yang bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal ke selain daripada Allah, maka mencerminkan keberhasilan dari puasanya itu sendiri. Tawakal harus tertanam dalam hati, tawakal harus tertanam dalam jiwa, tawakal harus tertanam dalam setiap pikiran kita, tawakal harus tertanam dalam setiap lisan kita. Bertawakallah, jangan pernah menggantungkan segala urusan itu selain daripada kepada Allah. Gantungkanlah urusan, semua urusan kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Maka gantungkanlah semua urusan kepada Allah, maka Allah yang akan menolong kita semua. Baik dari dalam urusan ibadah maupun urusan apapun, segala urusan apapun, gantungkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh setiap jiwa, oleh setiap hamba, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita bersyukur menjadi muslim. Alhamdulillah kita bersyukur menjadi mukmin, menjadi bagian dari orang-orang yang melaksanakan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana rukun Islam ini salah satunya adalah puasa. Alhamdulillah kita dijadikan seorang mukmin, seorang muslim yang bisa menjalankan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, syukur dari berbagai apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang baik disadari maupun yang tidak disadari, yang terasa maupun yang tidak, yang nampak maupun yang tidak, yang zahir maupun yang batin, sepanjang siang sepanjang malam. Apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita diberikan bisa sahur, kita diberikan bisa tarawih, kita bisa diberi Allah berikan kepada kita bisa menjalankan saum, kita bisa menjadi seperti ini. Syukurlah lisan kita, syukurlah hati kita, syukurlah kedua mata kita, syukurlah kedua telinga kita, syukurlah hidung kita, hati, jiwa dan raga sepanjang siang sepanjang malam sampai akhir hayat kita. Ketika orang bersyukur, maka tidak ada sesuatu yang berat bagi orang yang syukur, tidak ada sesuatu yang sulit bagi orang yang syukur, tidak ada sesuatu yang susah bagi orang yang syukur. Sesuatu yang susah akan menjadi mudah bagi orang yang syukur, sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak bagi orang yang syukur, sesuatu yang banyak jauh lebih manfaat dan juga lebih banyak bagi orang yang bersyukur. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah pentingnya ada syukur. Mumpung kita lagi menjalankan puasa, mumpung kita lagi menjalankan ibadah, dari mulai kita bangun tengah malam, dari kita harus dipaksa makan, seolah-olah memaksa diri harus memakan sahur, dan ternyata itu di awal seolah-olah kita dipaksa, tetapi lama-kelamaan selama umur 1 bulan kita bangun tengah malam dan bisa makan sahur, itu ternyata dampaknya luar biasa. Dari sesuatu yang sulit akan menjadi mudah ketika kitanya bersyukur. Artinya orang bersyukur itu orang yang menerima keputusan dari Allah, orang yang menerima pemberian dari Allah, baik secara hukum, secara apapun yang Allah berikan, dia terima dengan lapang dada, dia terima dengan senang hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang syukur, sebab bagi orang yang bersyukur akan Allah tambahkan kenikmatan baginya, dan bagi orang yang kufur, orang yang mengingkari atas nikmat daripada Allah, maka azab Allah, siksa Allah itu jauh lebih pedih daripada apa yang kita bayangkan. Na'udzubillah subhanallahi min dzalik. Yang keempat yang harus dimiliki oleh setiap jiwa orang manusia yang berpuasa adalah ikhlas. Ikhlas hatinya, ikhlas jiwanya, ikhlas raganya, ikhlas pikirannya, ikhlas perkataannya, ikhlas penglihatannya, ikhlas pendengarannya, ikhlas penciumannya, kaki dan tangannya ikhlas, duduknya kita di mana ikhlas. Ikhlas untuk apa? Untuk apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bentuk tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan sepanjang siang dan sepanjang malam. Ikhlas menerima hukum sholat daripada Allah, ikhlas menerima hukum puasa daripada Allah, ikhlas menerima hukum zakat daripada Allah, ikhlas menerima rukun Islam yang 5 daripada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk beramal ma'ruf, ikhlas untuk nahi munkar. Begitu pula ikhlas dengan apa yang telah Allah berikan yang berbentuk materi kepada kita semua. Baik kecilnya itu materi, besarnya itu materi, sedikitnya itu materi, banyaknya itu materi yang telah Allah berikan. Ikhlaslah hati. Ikhlas akan menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan. Ikhlas akan menjadikan mudah
akan mempermudah sesuatu yang sulit. Ikhlas akan memperingan sesuatu yang sangat-sangat berat. Itulah fungsinya ikhlas. Kenapa ikhlas ini harus ditanamkan dalam jiwa dan raga kita? Mumpung kita lagi puasa, inilah latihan belajar ikhlas kita lewat puasa kita, ikhlas lewat puasa kita, ikhlas lewat tarawih kita, ikhlas lewat apa yang telah Allah berikan dengan Allah yang telah tentukan lewat puasa yang kita jalankan sekarang. Sekali lagi, ikhlas harus tertanam dalam jiwa dan raga, ikhlas harus tertanam dalam hati, ikhlas harus tertanam dalam pikiran, ikhlas harus tertanam dalam telinga, kedua mata, lisan dan hidung, kaki dan tangan, agar kitanya mata ini agar tidak jadi maksiat, telinga ini agar tidak mendengarkan sesuatu yang maksiat, hidung ini agarnya kiranya tidak selalu mencium yang maksiat, lisan ini agarnya kita selalu tidak menggunakan kata-kata yang maksiat yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu dari keikhlasan. Liya'budullaha ila mukhlishina lahuddin. Ketika ibadah itu bukankah harus ikhlas kepada Allah? Ikhlas menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang terakhir, yang kelima, yang harus dimiliki oleh setiap hamba yang beriman, hamba yang beriman, hamba yang mukmin, yang muslim, yang menerima, yang telah sabar hatinya, yang telah tawakal jiwa dan raganya, yang telah syukur jiwa dan raganya, yang telah ikhlas lahir dan batinnya. Maka tugas yang kelima bagi seorang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat adalah tidak ada ujub dalam dirinya, tidak ada takabur dalam dirinya, tidak ada sombong dalam jiwa dan raganya, yang dimana kesombongan ini yang akan menghancurkan kesabaran kita. Kesombongan inilah, keujuban inilah, ketakaburan inilah yang akan menghancurkan dari ketawakalan kita kepada Allah. Dari lewat ujub inilah yang akan menghancurkan semua rasa syukur kita kepada Allah. Dari rasa ujub inilah yang akan merusak keikhlasan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan ibadah, sabarnya tidak ada, tawakalnya tidak ada, sudah tidak ada syukur dan sudah ada tidak rasa ikhlas, apa yang tersisa hanyalah capeknya saja, hanyalah sulitnya saja, hanyalah susah payahnya saja, sementara isinya kosong semua. Apa yang menjadikan sebab itu semua rusak? Karena ada rasa ujub dalam hati. Maka ujub inilah penyakit terbesar dalam kehidupan setiap manusia, Bani Adam, manusia seperti kita. Dari ujub inilah semua amal ibadah kita akan hancur lebur sepertikan debu di atas batu yang tertiup angin. Debu yang di atas debu tertiup angin, nah bagaikan seluruh amal ibadah kita hanya satu lewat ujub dan juga takabur dalam yang ada dalam diri kita, maka seluruh amal ibadah itu pahalanya hancur lebur, dibersihkan, terbawa tsunami ujub dan terbawa tsunami takabur. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita bagi orang yang ujub, Allah jauhkan kita bagi orang yang takabur. Ujub, takabur hanyalah milik Allah. Berbangga-bangga hanyalah milik Allah. Kesombongan itulah pakaian Allah. Ketika itu punya Allah, ketika itu milik Allah. Kita seorang hamba yang tidak ada daya dan kuasa. Kita hanya seorang makhluk yang lemah. Kita hanya seorang makhluk yang dhaif. Apakah mau memakai pakaiannya Allah? Apakah mau memakai atributnya Allah? Sangatkah tidak layak? Kita siapa? Kita ngelunjak namanya terhadap Allah. Kita berbangga diri, kita menyombongkan diri dengan atas apa yang kita punya selama ini. Berarti kita ingin menyaingi Allah. Syirik hukumnya kita ketika mau menyaingi hukum Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita punya. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Semoga ujub, takabur, riya, sum'ah dijauhkan oleh Allah dari diri kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Ingat apa yang harus kita punya. Pertama, kita harus punya rasa sabar. Yang kedua, kita harus bertawakal kepada Allah, baik sabar, tawakal, syukur, ikhlas. Ya, yang keempat ini harus tertanam dalam hati, dalam jiwa, dalam raga, dalam pikiran, dalam mata, hati, telinga, mulut, tangan, kaki dan lain sebagainya. Ujub ini harus jauh dari hati kita. Ujub harus jauh dari
pikiran kita. Ujub harus kita jauhkan dari jiwa dan raga kita untuk menyelamatkan yang 4 tadi. Semoga saum kita di hari yang kedua ini Allah terima. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang mendapatkan ridhonya, hamba-hamba yang mendapatkan magfirahnya, hamba-hamba yang mendapatkan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kajian di hari yang kedua hanya dicukupkan sekian, karena seperti biasa masih banyak pemateri yang lain. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan menjadikan sebuah kemaslahatan, kemanfaatan bagi saya pribadi khususnya, umumnya bagi semua yang hadir ataupun yang tidak hadir, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang di dalam maupun yang di luar, yang offline maupun yang online. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf dari atas apa segala kekurangan, kehilapan dan kesalahannya, dan semoga di hari berikutnya Allah makin tambah-tambah rasa ikhlas kita dalam menjalankan ibadah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lillahi bisabilillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.